Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan saya Latifah Nurul Huda. Kali ini saya lagi di Masjid Agung Surakarta. Masjid Agung Surakarta. Dahulu masjid ini bernama Masjid Ageng Keraton Hadiningrat dan dibangun oleh Pakubuwono III pada sekitar tahun 1749 Masehi. Terletak di sekitar alun-alun utara Keraton Surakarta, tepatnya di bagian barat. Masjid ini memiliki posisi penting dalam penyebaran agama Islam di kota Surakarta. Pembangunan masjid ini tidak terlepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu, raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tapi juga sebagai penyiar agama. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Ageng Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter dikali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jamaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan Pakubuwono IV yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah. Kubah pada masjid ini bergaya Jawa. Bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu masuk masjid pun mengalami perubahan pada masa Pakubuwono X. Pintu bercorak gapura bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah. Terdiri dari 3 pintu, dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang mengapitnya. Sementara Pakubuwono XIII membangun kolam yang mengitari bangunan utama masjid. Pembangunan kolam ini dimaksudkan agar setiap orang yang akan masuk ke dalam masjid dalam keadaan bersih. Tapi karena berbagai alasan, kolam ini tidak lagi difungsikan. Selain itu, Pakubuwono XIII juga membangun ruang kebun tren dan serambi di bagian depan. Penambahan terakhir dilakukan oleh pemerintahan Kota Surakarta. Masih di area masjid ditambahkan beberapa bangunan dengan fungsi berbeda. Ada perpustakaan, kantor pengelola, dan poliklinik. Pada masa lalu, pengurus masjid ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Setiap pengurus diharuskan terlebih dahulu menuntut ilmu di Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di antara masjid dengan Pasar Klewer. Tapi kini hanya kepala pengurus masjid yang menjadi abdi dalam keraton dengan gelar Tafsir Anom. Sementara Madrasah Mambaul Ulum dikelola oleh Departemen Agama dan dijadikan pendidikan untuk masyarakat umum. Nah, di situ adalah vlog dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Ketemu lagi dengan saya di lain waktu. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.